Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gandum Roman Yuansa dari kelas MBS 5H akan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu akan membuat video tentang materi bab 1 dan juga sampai bab 6. Baik, untuk yang pertama bab 1, perencanaan sumber daya manusia. Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan SDM sumber daya manusia atau Human Resource Planning adalah proses peramalan sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia suatu organisasi dengan rencana strateginya untuk memastikan bahwa kepegawaiannya memadai, berkualitas, dan cukup kompeten untuk mencapai tujuan organisasinya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia, yaitu yang pertama lingkungan eksternal, keputusan organisasional, dan juga faktor persediaan karyawan. Adapun peran manajemen sumber daya manusia sebagai yang pertama, peran administrasi manajemen sumber daya manusia. Peran ini berkaitan tentang pemrosesan dan penyimpanan data. Yang kedua, ada peran operasional manajemen sumber daya manusia. Peran ini lebih bersifat taktis. Yang ketiga, ada peran strategis manajemen sumber daya manusia. Peran strategis ini menekankan bahwa orang-orang dalam organisasi merupakan sumber daya yang paling penting dan investasi organisasi yang besar. Dan selanjutnya ada manfaat perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia yang tepat sasaran akan membuat perusahaan lebih efektif dan efisien. Perencanaan sumber daya manusia yang baik akan menimbulkan sikap positif dalam diri karyawan dan jenjang karir yang jelas, pelatihan teknis yang soft skill, serta sistem kompensasi yang intensif yang menarik membuat karyawan nyaman bekerja. Sistem sumber daya manusia yang baik mampu meningkatkan koordinasi antar karyawan dan juga menciptakan atmosfer kerja yang kondusif. Terus yang bab 2 ada analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan terdiri atas dua kata, yaitu analisis dan pekerjaan. Analisis berarti sifat uraian, penguraian atau kupasan, sedangkan pekerjaan adalah barang yang dilakukan atau sesuatu yang dilakukan. Jadi analisis pekerjaan merupakan proses kajian dan pengumpulan informasi secara sistematis dan menyeluruh mengenai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab semua karyawan dalam suatu organisasi, perusahaan, atau sekolah. Tujuan dari analisis pekerjaan pada intinya adalah menyediakan informasi pekerjaan yang realitas sebagai pelamar kerja mengenai kewajiban, kondisi kerja, dan persyaratan. Terdapat dua jenis analisis pekerjaan utama, yakni yang pertama analisis pekerjaan tradisional, yang mana hanya mencari informasi sekitar tiga aspek, yaitu tanggung jawab, kewajiban, dan kualifikasi. Selanjutnya ada analisis pekerjaan yang berorientasi pada hasil, di mana lebih menekankan pada manfaat suatu pekerjaan, harapan yang akan dicapai. Metode analisis pekerjaan antara lain yaitu metode observasi dan metode wawancara, dan juga penggunaan kuesioner atau catatan harian. Itu. Dan yang bab 3, desain pekerjaan. Desain pekerjaan atau job design merupakan faktor penting dalam manajemen, terutama untuk manajemen operasi, karena selain berhubungan dengan produktivitas juga menyangkut tenaga kerja yang akan melaksanakan kegiatan operasi perusahaan. Desain pekerjaan adalah suatu alat untuk memotivasi dan memberi tantangan pada karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki suatu sistem kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan efisien, yang dapat merangsang karyawan untuk bekerja secara produktif, mengurangi timbulnya rasa bosan, dan dapat meningkatkan kepuasan kerja. Deskripsi kerja atau job description adalah penjelasan karakteristik pekerjaan yang harus dilakukan oleh karyawan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Adapun faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan yaitu faktor individu, faktor teknologi yang digunakan, faktor biaya dan atau anggaran, faktor struktur organisasi, dan yang terakhir faktor variabel internal yang meliputi manajemen, karyawan, stakeholder, dan juga serikat pekerja. Manfaat job description yaitu ada beberapa. Yang pertama, atasan untuk mengoptimalkan peran dan tanggung jawab bawahan,
Terus pimpinan organisasi untuk memimpin dan memberikan motivasi agar pemegang jabatan menghasilkan kinerja optimal. Dan terus pemegang jabatan sebagai panduan dan pedoman kerja. Trainer untuk mengetahui kebutuhan pelatihan bagi pemegang jabatan, dan asesor untuk melakukan analisa terhadap pemegang jabatan. Perencana karir untuk menempatkan individu sesuai dengan peran, tanggung jawab, dan yang diperlukan. Dan yang terakhir job evaluator untuk membandingkan jabatan lain. Yang bab 4 yaitu ada rekrutmen tenaga kerja. Rekrutmen tenaga kerja merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh SDM yang dibutuhkan untuk perusahaan. Selain itu, rekrutmen merupakan usaha-usaha mengatur komposisi SDM secara seimbang sesuai dengan tuntutan melalui penyeleksian yang dilakukan. Tujuan rekrutmen adalah memenuhi kebutuhan perusahaan dalam hal sumber daya manusia dan mendapatkan sekumpulan calon pekerja atau karyawan yang memenuhi syarat yang dapat memenuhi harapan perusahaan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas yang sesuai dengan harapan dan tujuan perusahaan. Ada beberapa faktor kendala saat proses rekrutmen, yaitu kebijakan-kebijakan organisasi, terus persyaratan-persyaratan jabatan, metode pelaksanaan perekrutan, kondisi pasar tenaga kerja, soliditas perusahaan, dan juga kondisi lingkungan eksternal. Sumber rekrutmen mengacu pada tempat atau lingkungan tempat calon pegawai didapatkan. Berbicara mengenai sumber calon tenaga kerja secara umum meliputi sumber internal dan juga sumber eksternal. Sumber internal adalah orang-orang yang sudah menjadi pegawai perusahaan yang sudah menduduki jabatan tertentu yang mungkin dapat dipindahkan atau ditransfer. Dan sumber rekrutmen eksternal adalah orang-orang yang belum menjadi pegawai perusahaan yang akan ditarik untuk menjadi calon. Dan yang kelima ada seleksi tenaga kerja. Seleksi tenaga kerja adalah usaha pertama yang harus dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang qualified atau kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses seleksi yaitu umur, jenis kelamin, kesehatan, kondisi tubuh, kemampuan fisik, kemampuan intelektual, dan juga kepribadian. Adapun beberapa masalah yaitu tolak ukur, masalah terhadap penyeleksi, pelamar, mungkin itu diperlukan kebijaksanaan seleksi secara bertingkat karena semakin banyak tingkatan seleksi yang dilakukan semakin cermat dan teliti penerimaan karyawan. Terus yang bab terakhir, bab 6, yaitu penempatan tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja adalah tindak lanjut dari tahap seleksi dan mendapatkan calon tenaga kerja pada jabatan yang dibutuhkan, atau juga bisa merupakan proses penugasan kembali atau pengisian jabatan baru. Dan yang kedua, orientasi adalah sikap dan tingkah laku karyawan merupakan suatu konsep yang dapat menciptakan harmoni dalam bekerja dan sehingga dapat menyebabkan peningkatan kinerja karyawan secara individu dalam sebuah perusahaan. Orientasi dan penempatan mempunyai peran yang sangat penting dalam memastikan karyawan baru maupun karyawan lama yang ditempatkan pada bidang yang baru untuk menunjukkan kinerjanya dengan maksimal dan produktif kerja yang diharapkan. Dalam melakukan penempatan karyawan perlu memperhatikan beberapa faktor, yaitu pendidikan, pengetahuan kerja, keterampilan kerja, pengalaman, kesehatan fisik dan mental, status perkawinan, usia, dan juga faktor sikap. Mungkin itu dari saya. Kalau ada salah atau kurang kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.